Baik teman-teman, melanjutkan dengan topik domain 9 pada Nanda Internasional 2018-2020. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini yaitu kita akan sama-sama mengetahui diagnosis keperawatan yang terdapat di domain 9 pada Nanda Internasional 2018-2020 ya. Pada kesempatan ini tentang domain 9 kita akan berbicara tentang coping atau toleransi stres ya. Di domain ini akan terbagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama itu tentang respon pasca trauma, kelas kedua tentang respon coping, dan kelas 3 tentang stres neurobehavioral. Oke. Kita ambil contoh beberapa item label diagnostik yang sering diangkat oleh rekan-rekan sejawat mahasiswa atau perawat di klinik. Pertama tentang ansietas. Nah, ini sering biasanya diangkat ketika pasien mengekspresikan suatu kecemasan yang terjadi pada dirinya selama fase dia dirawat di tatanan klinik begitu. Sering ini mahasiswa atau rekan sejawat mengangkatnya, apalagi pasien-pasien yang mau menjalani prosedur pembedahan, apalagi itu harus melakukan pembedahan mayor atau segala hal macam proses amputasi yang terjadi. Wah, ini sering sekali timbul kecemasan. Kayak biasanya diangkat tentang ansietas. Di domain 9, namun di kelas yang berbeda ya, itu kelas 3 tentang stres neurobehavioral. Menarik di sini ada satu diagnosis yang menurut saya sering diangkat, yaitu tentang penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dulu saya sering disebutkan tentang ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Oke, bahasa diagnosis aktual ya, atau problem fokus. Tapi jangan lupa bahwa ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral itu tidak ada lagi di Nanda kalau berbicara update. Hanya ada ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Padahal pasien kita mengalami CVA atau cardiovascular accident atau stroke perdarahan misalkan. Berarti kan itu cerebral ya, bukan perifer. Perfusi cerebral bukan perfusi perifer. Sering teman-teman di klinik itu menanya, lalu ngambil yang mana pertanyaannya? Karena perfusi jaringan cerebral itu udah tidak ada lagi ternyata di Nanda yang terupdate ini. Tenang, ternyata di domain 9 di kelas 3 ada loh. Ya, bahasanya itu tentang penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kita baca secara definisi. Katanya, gangguan mekanisme dinamika cairan intrakranial yang normalnya melakukan kompensasi untuk meningkatkan volume intrakranial yang menyebabkan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial yang tidak proporsional dan berulang dalam respon terhadap berbagai stimulus yang berbahaya dan tidak berbahaya. TIK jika dalam keadaan normal atau proporsional masih bagus. Tapi ketika terjadi peningkatan TIK akibat perdarahan di otak, misalkan karena CVA tadi, sehingga kapasitas adaptif intrakranial itu menurun. Contohnya atau batasan karakteristiknya di sini ada tentang tekanan intrakranial dasar lebih dari atas dengan 10 mm air raksa ya. Kemudian terjadi kenaikan gelombang tidal wave intrakranial pressure katanya di sini. Kemudian ketika diukur dengan alat pengukur gelombang TIK menunjukkan amplitudo yang tinggi. Nah, ini sebenarnya bersesuaian diagnosis ini untuk mengkompensasi hilangnya dari diagnosis ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral yang sering dikeluhkan oleh rekan-rekan di klinik ya. Itu. Jadi kalau berbicara update Nanda, jangan buru-buru panik ketika tidak ada Nanda yang atau diagnostik yang kita harapkan. Ternyata ada gantinya ternyata.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebenarnya masih banyak domain 9 ini harus dibahas, tapi keterbatasan waktu kita ambilkan poin-poin yang sering atau trending yang biasanya dipakai oleh rekan sejawat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk semua.